secara ringkas dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah, yang hukumnya wajib bagi Allah harus dilakukan oleh Allah, itu nggak ada. Sehingga Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubat mengatakan wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tidak ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh Tuhan. Nggak ada. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita manusia banyak sekali kewajiban-kewajiban. Karena kita ini makhluk, itu harus mengikuti kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullah wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, dan jaiz, boleh secara akal, bifadlihi, dengan fadl, karunia, bifadlihi wa adlihi, bifadlihi kelawan fadle Allah, karuniane Allah, wa adlihi lan keadilane Allah, tarkun ninggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang mungkin secara akal, kafi'lihi kaya oleh ngelakoni kulli mumkinin. Wajaizun, dan boleh secara akal bagi Allah dengan fadl dan keadilannya untuk meninggalkan menciptakan sesuatu yang mungkin, seperti juga boleh baginya untuk menciptakannya. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Ketika kita mengatakan sifat jaiz, maka kita tetap merujuk pada penjelasan awal, yaitu jaiz akli. Sebagaimana kita menyebut wajib akli, kemudian mustahil akli, kemudian jaiz akli. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang secara akal Allah pasti disifati dengan sifat-sifat tersebut. Jika ada yang mengatakan tidak disifati dengan sifat-sifat itu, maka akal manusia yang sehat itu akan menolaknya, tidak terima dengan pernyataan tersebut. Mustahil akli artinya sesuatu yang secara akal pasti Allah tidak bersifatan dengan sifat itu. Artinya sifat mustahil bagi Allah artinya sifat-sifat yang secara akal Allah pasti tidak bersifatan dengan sifat-sifat itu. Jika ada yang mengatakan Allah bersifatan dengan sifat-sifat itu, maka akal kita akan menolaknya, tidak akan menerimanya, tidak akan bisa untuk menerimanya. Nah, sifat jaiz bagi Allah artinya sifat yang secara akal itu menerima jika Allah melakukan itu, dan akal juga menerima jika Allah itu tidak melakukan perbuatan tertentu. Nah, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalau dalam nazam ini dibalik tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Yang umum itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu menciptakan perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin itu kemarin apa? Makhluk. Ketika disebut mungkin, sesuatu yang mungkin itu adalah makhluk. Nah, menciptakan perkara yang mungkin, yaitu makhluk, atau tidak menciptakannya. Jadi menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk, itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Perkara yang mungkin adalah perkara yang akal itu menerima adanya dan menerima tiadanya. Itu yang sudah sering kita bahas. Ketika kita membahas sifat qudrah, oh ini terkait dengan sesuatu yang mungkin akli, artinya makhluk. Terkait dengan sesuatu yang akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Membahas sifat iradah, takhsisu kulli mumkinin. Oh ini menentukan makhluk. Nah, karena yang disebut mungkin di sini adalah makhluk. Karena makhluklah yang secara akal menerima untuk ada dan menerima untuk tiada. Demikian juga dalam sifat jaiz ini, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Menciptakan perkara yang mungkin yaitu makhluk atau tidak menciptakannya. Itulah yang disebut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita katakan menciptakan perkara yang mungkin, menciptakan makhluk atau tidak menciptakannya, maka bisa kita uraikan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk dari perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menciptakan alam semesta ini. Menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan bintang-bintang, menciptakan makhluk-makhluk yang berada di alam atas, arasy, al-kursi, surga, neraka yang ada di bawah, yaitu neraka. Itu semuanya itu adalah jaiz bagi Allah. Sebelum terciptanya alam semesta ini, maka jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini atau tidak menciptakannya. Jadi sebelum langit dan bumi itu tercipta, jaiz bagi Allah untuk menciptakan langit dan bumi atau tidak. Tetapi Allah menciptakannya. Allah menciptakan alam ini dengan fadl atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi. Sebelum alam semesta ini tercipta, langit, bumi, manusia, binatang-binatang, jin, dan segala sesuatu alam semesta, seluruh alam semesta ini, sebelum tercipta, itu jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam atau tidak. Kalaupun Allah berkehendak, maka Allah tidak menciptakan alam semesta ini sebelum terciptanya alam semesta. Tetapi Allah berkehendak untuk menciptakan alam semesta ini, maka alam semesta ini tercipta dengan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajib untuk menciptakan alam semesta ini. Tidak wajib bagi Allah untuk menciptakan manusia. Tidak wajib bagi Allah untuk menciptakan jin, malaikat, dan seterusnya. Tidak wajib bagi Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Tetapi jaiz bagi Allah untuk menciptakannya atau tidak menciptakannya sebelum terciptanya alam semesta ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan fadlnya menciptakan alam semesta ini. Dengan fadlnya, dengan karunianya, Allah menciptakan manusia, termasuk menciptakan kita. Jadi sebelum saya ini tercipta, maka jaiz bagi Allah untuk menciptakan diri saya atau tidak. Tetapi Allah memberikan karunia untuk menciptakannya sehingga tercipta. Nah, ini namanya dikatakan jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini atau tidak menciptakannya sebelum terciptanya alam semesta ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, bentuk dari sifat jaiz bagi Allah adalah mengutus seorang nabi, mengutus para nabi, para rasul. Ini juga jaiz bagi Allah untuk mengutus seorang nabi atau seorang rasul. Sebelum diutusnya para nabi yang diawali dengan Nabi Adam alaihi salam, sampai kemudian ribuan para nabi diutus oleh Allah ke bumi ini, kepada umat manusia, sampai nabi yang terakhir
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum terutusnya mereka, jaiz bagi Allah untuk mengutus para nabi atau tidak mengutus para nabi. Jika Allah berkehendak, tidak mengutus para nabi. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengutus para nabi. Semuanya tidak wajib bagi Allah untuk mengutus para nabi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengutus para nabi dengan fadl atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan sebab para nabi itu maka umat manusia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sebab para nabi itu umat manusia mengetahui mana agama yang benar untuk diikuti, untuk dipeluk, sehingga umat manusia itu mendapatkan apa? Mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat yang abadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu mubasysyiran wa nadhira. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Dahulu di awal-awal umat manusia, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Syekh, zaman Nabi Idris, umat manusia itu ummatan wahidah. Mereka semuanya beragama Islam. Nggak ada yang kafir, tidak ada yang memeluk agama selain Islam. Tetapi kemudian terjadi kekufuran, terjadi kesyirikan setelah wafatnya Nabi Idris alaihi salam. Maka faba'atsallahu nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi yang diutus kepada orang kafir, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Apa tugas para nabi itu? Mubasysyirina wa mundhirin. Mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman, mau taat kepada Allah dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan, ancaman kepada mereka yang kafir dan tidak mau taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dengan ancaman azab dan neraka nanti di akhirat. Nah, ini tugas para nabi. Sehingga dengan adanya para nabi itulah maka umat manusia itu menjadi mengetahui jalan keselamatannya di akhirat kelak. Nah, tetapi sebelum diutusnya para nabi, jaiz bagi Allah untuk mengutus atau tidak mengutus para nabi. Tetapi dengan fadl karunia Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi kepada umat manusia, sehingga manusia mendapatkan petunjuk. Petunjuk Allah disampaikan, hidayah Allah disampaikan oleh para nabi, dan Allah memberikan hidayah kepada sebagian umat manusia. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi tidak wajib Allah mengutus para nabi, itu enggak wajib. Tidak wajib, tidak kemudian dikatakan kalau Allah enggak mengutus para nabi, maka berarti tidak adil, tidak bisa seperti itu. Allah jaiz bagi Allah untuk mengutus para nabi atau tidak. Tetapi Allah mengutus para nabi. Faktanya Allah mengutus para nabi, dan itu adalah fadlun minallah. Itu adalah fadl dari Allah untuk umat manusia. Karena dengan karunia itu, maka umat manusia itu bisa mendapatkan jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Bentuk yang lainnya adalah memberikan nikmat kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya. Itu jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah untuk memberikan nikmat atau tidak memberikan nikmat pada manusia. Jadi tidak wajib Allah itu memberikan nikmat kepada
kepada manusia seperti kita. Allah harus memberikan kesehatan, tidak. Allah tidak harus memberikan hidup yang sehat kepada kita, tidak. Allah tidak dikatakan wajib untuk memberikan nikmat harta benda yang banyak kepada kita, tidak. Allah tidak wajib, tidak dikatakan wajib untuk memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ini, tidak wajib bagi Allah. Tetapi itu semuanya jaiz. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikan nikmat kepada sebagian manusia dengan fadlnya, dengan karunia-Nya. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah tidak memberikan nikmat kepada sebagian yang lainnya. Makanya sebagian manusia ada yang diberikan nikmat-nikmat duniawi oleh Allah, diberikan kesehatan, harta yang berlimpah, kekayaan yang sangat banyak. Sebagian orang diberi seperti itu. Sebagian orang yang lain tidak diberi, diberikan kesengsaraan, musibah terus-menerus dan sebagainya, kemiskinan, kefakiran. Karena memberikan nikmat atau tidak memberikan nikmat itu jaiz bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan manusia ini kaya raya semua. Tidak wajib bagi Allah itu untuk membuat manusia itu bahagia semua di dunia. Tetapi jaiz bagi Allah. Jaiz artinya apa? Ya, jika Allah menghendaki untuk memberikan nikmat, maka Allah memberikannya fadlan minhu, sebagai karunia bagi Allah. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka ya Allah tidak memberikan nikmat itu kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Makanya di awal sudah kita sampaikan, ketika kita membahas tentang makna hamdalah, kita sudah sebutkan bahwa alhamdulillah artinya as-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Memuji dengan lisan terhadap al-jamil al-ikhtiyari. Apa al-jamil al-ikhtiyari? Yaitu ma an'amallahu alaina minan ni'am al-katsirah min ghairi wujubin alaihi. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Allah tidak wajib memberikan kesehatan kepada kita, tapi Allah memberikannya fadlun minhu. Allah tidak wajib memberikan kita rizki yang banyak, tetapi Allah memberikannya fadlun minhu. Allah tidak wajib untuk memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, tetapi Allah memberikannya kepada kita fadlun minhu, karunia dari Allah, bukan kewajiban bagi Allah, tapi karunia bagi Allah. Maka kita mengatakan alhamdulillah, karena Allah meskipun itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah, tetapi Allah memberikannya secara cuma-cuma. Allah memberikannya sebagai fadl, karunia darinya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi itu sunnah, karena hakikat daripada syukur adalah ada musti'malin ni'mah fi ma'siyatillah. Tidak menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang tidak bisa protes kepada Allah, tidak boleh protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu misalnya tidak diberikan nikmat oleh Allah. Misalnya dia diberikan bala, musibah, sakit, kefakiran, dia tidak bisa protes kepada Allah, karena memberikan nikmat bukan kewajiban bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikannya atau tidak memberikannya kepada makhluknya. Hadirin hadirat kaum muslimin, muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian jaiz pula bagi Allah memberikan rizki. Memberikan rizki.
Jaiz bagi Allah untuk memberikan rizki atau tidak memberikan rizki kepada hambanya. Rizki itu apa? Ma yanfa'u walau haraman. Nah, sesuatu yang bermanfaat meskipun itu haram, itu namanya rizki. Nah, sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah membagi rizki itu menjadi dua. Ada ar-rizqul halal, rizki yang halal. Ada ar-rizqul haram, rizki yang haram. Ar-rizqul halal itu ma yanfa'u hissan wa ma'nan. Rizki halal adalah rizki yang bermanfaat baik secara fisik maupun secara non-fisik. Seseorang yang memakan makanan dari rizki yang halal, maka secara fisik dia mendapatkan manfaatnya. Badannya bisa gemuk, bisa kuat. Dia mendapatkan manfaatnya secara fisik. Secara maknawi, dia juga mendapatkan manfaatnya, yaitu dengan memakan makanan yang halal, maka dia selalu dijadikan ringan oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Diberikan kemudahan dalam menghafal pelajaran, diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu agama. Itu semuanya adalah disebabkan oleh rizki makanan yang berupa rizki yang halal. Nah, sebaliknya rizqul haram, rizki yang haram itu adalah ma yanfa'u hissan faqat. Nah, sesuatu yang hanya bermanfaat, rizki yang hanya bermanfaat secara fisik saja. Ketika seseorang makan dari makanan yang haram, dari hasil curian, dari hasil korupsi misalnya, maka secara fisik bermanfaat. Setelah makan juga kenyang, juga gemuk, juga kuat badannya secara fisik. Tetapi secara maknawi, makanan yang haram akan menjauhkan seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Akan menjauhkan dia dari pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama. Semakin sulit dalam memahami ilmu agama, semakin sulit dia untuk menghafal pelajaran-pelajaran. Bahkan semakin berat dia untuk sholat, berat untuk ngaji, berat untuk hadir dalam majelis ilmu. Itu semuanya salah satunya diakibatkan oleh makanan yang haram. Nah, maka kita harus berhati-hati. Rizki yang haram memang rizki dari Allah, tetapi dia hanya bermanfaat secara fisik, tidak secara maknawi, dan orang yang memakannya hukumnya adalah haram. Dia yastahiqul azab nanti di akhirat. Dalam hadis disebutkan kullu ma nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap yang tumbuh dari kullu lahmen, ya, nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama bagi dirinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memberikan rizki itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Maka jika kita diberikan musibah berupa kefakiran, kemiskinan, kita harus ridha terhadap hal itu. Kenapa? Karena gak wajib bagi Allah memberikan harta kepada kita yang banyak, itu gak wajib. Tidak wajib bagi Allah itu menjadikan kita ini memiliki mobil yang mewah, memiliki rumah yang mewah, yang besar, memiliki segala sesuatu yang diinginkan, itu tidak wajib bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikannya. Fadlun minhu, semata-mata fadl. Fadl itu karunia yang diberikan oleh Allah cuma-cuma, bukan merupakan kewajiban baginya. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak memberikannya. Dan tidak secara otomatis, ya, secara otomatis orang yang taat kepada Allah kemudian dia diberikan rizki yang banyak.
Juga tidak secara otomatis orang yang bermaksiat kepada Allah, dia tidak diberi rizki oleh Allah. Karena sudah berulang kali kita sampaikan, rahmat Allah di dunia ini diberikan kepada siapa saja, kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Karena sebagian orang beranggapan ketika seseorang itu sudah beriman, sudah sholat dengan rajin, berbuat amal ketaatan, maka Allah akan mengenakkan hidup dia di dunia ini. Dia merasa kalau dia sudah menyembah Allah, sudah beribadah kepada Allah, sudah banyak wiridnya, sudah banyak zikirnya, sudah banyak ibadahnya, maka Allah akan membalasnya dengan kesenangan di dunia ini. Itu anggapan yang salah. Karena pahala dari amal ibadah yang kita lakukan itu akan diberikan nanti di akhirat. Kalau di dunia ini apakah Allah itu memberikan rizki kepada kita atau tidak, itu jaiz bagi Allah. Itu jaiz bagi Allah, bukan wajib bagi Allah. Oh, Allah, sebagian orang karena memiliki pemahaman yang keliru seperti itu, ketika dia sudah sholat dengan rajin, tapi ternyata Allah tidak memberikan rizki kepada dia, kemudian dia protes. Sebagian orang sampai mengolok-olok sholat. Dia mengatakan, sejak saya sholat, rizki saya jadi macet. Nah, orang yang seperti ini bisa jatuh kepada kekufuran jika dia tujuannya menghina sholat. Dia mengatakan, dulu saya waktu nggak sholat, rezeki saya lancar. Begitu sejak saya sholat sebulan ini, semuanya serba susah. Rezekinya jadi macet semua. Nah, perkataan seperti ini apa? Perkataan yang tidak benar. Bahkan bisa menyebabkan orang yang mengucapkannya jatuh kepada kekufuran, keluar dari Islam karena menghina sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada hubungannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki atau tidak, itu jaiz bagi Allah. Jika Allah memberikannya fadlun minhu, jika Allah tidak memberikannya, maka itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak bagi seseorang untuk protes dalam hal ini, karena itu sesuatu yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Pendekatannya adalah apa? Pendekatannya adalah misalnya saya kemudian ada beberapa orang yang saya suruh untuk bekerja di tempat saya, 3 orang misalnya. Maka 3 orang ini wajib bagi saya untuk apa? Untuk memberikan upah kepada 3 orang ini 1 hari 100.000 misalnya. Wajib bagi saya memberikan upah. Jika saya tidak memberikan upah, maka kamu boleh protes. Kenapa saya nggak diberi upah? Yang 2 diberi, saya tidak diberi. Sama-sama kerjanya. Nah, itu bisa untuk protes. Tapi kalau dari 3 orang ini, setelah saya beri upah 100.000, yang 1 kemudian ini cuma-cuma untuk kamu. Saya tambahi 100.000. Cuma-cuma. Nah, tidak wajib. Maka yang 2 boleh protes apa enggak? Tidak boleh yang 2 protes. Kenapa? Karena memberikan bonus itu bukan kewajiban bagi saya. Bukan kewajiban bagi saya. Ini takrib, hanya pendekatan saja. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita itu bukan kewajiban bagi Allah. Bukan kewajiban bagi Allah. Nah, sehingga kita menerima yang diberikannya. Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu disebut qanaah. Disebut qanaah. Qanaah itu apa? Ridha atau menerima, tidak protes dengan sesuatu yang dengan rezeki yang telah Allah bagikan untuk kita. Udah, Allah memberikannya ini, maka saya terima.
dengan qanaah, maka seseorang akan mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya. Al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu seperti gudang harta yang nggak pernah habis. Kita punya gudang misalnya di rumah kita, gudang uang, penuh uang itu. Tapi kalau setiap hari kita ambil, lama-lama habis. Nah, qanaah itu seperti gudang harta yang nggak pernah habis. Kenapa? Karena membuat kita itu menerima. Nah, kalau sudah menerima menjadi orang kaya. Karena orang kaya itu, ya itu orang yang qanaah itu. Dalam hadis disebutkan itu, maka kamu takun aghnan nas. Jika kamu itu qanaah, maka kamu menjadi orang yang terkaya. Nah, tetapi kalau orang itu dari sisi harta bendanya banyak, tetapi dia tidak qanaah, maka dia akan menjadi orang miskin. Kasihan orang miskin. Mobilnya sudah banyak, rumahnya di mana-mana ada, tapi miskin. Buktinya apa? Buktinya masih mencuri, masih korupsi. Miskin sekali orang itu. Sementara kita belum rumahnya sederhana, kendaraan seadanya, tetapi kita nggak mencuri. Kita sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita menjadi orang yang kaya. Nah, jadi kaya yang sebenarnya yaitu kekayaan yang ada di dalam hati, yaitu dalam qanaah, menerima rizki yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi memberikan rizki itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak memberi, Allah memberikannya. Jika Allah tidak berkehendak untuk memberikannya, maka Allah tidak memberikannya. Dan kita menerima apa yang telah Allah tetapkan untuk kita dari rizki tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikutnya, termasuk jaiz bagi Allah adalah memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah untuk memasukkan manusia ini ke dalam surga atau tidak memasukkannya ke dalam surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan sebagian manusia ke dalam surga. Dan itu adalah dengan fadlun minhu, fadl Allah. Dan memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka itu adalah adlun minhu, merupakan keadilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi seseorang masuk ke dalam surga itu apa? Fadlun minallah, bukan kewajiban bagi Allah. Bukan kewajiban bagi Allah. Jika Allah berkehendak seseorang itu masuk ke dalam surga, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya untuk beriman kepada Allah. Kemudian dia memberikan taufik kepadanya untuk beramal-amal ketaatan, sehingga dengan sebab itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Semuanya fadlun minallah. Semuanya fadlun minallah. Karunia dari Allah. Bukan semata-mata karena amal yang kita lakukan. Karena amal yang kita lakukan ini gimana? Amal yang kita lakukan ini sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Seandainya kita mulai lahir sudah langsung sholat malam, semua sholat waktu, puasa setiap hari, berbuat baik terus, tidak pernah bermaksiat sekalipun misalnya. Umur kita 100 tahun, dalam 100 tahun kebaikan terus yang dilakukan. Apa nyucuk sebanding dengan nikmat surga 1 jam di dalam surga? Tidak sebanding. Tidak sebanding. Surga itu bukan 100 tahun. Surga itu bukan 1000 tahun.
bukan 1 juta tahun. Surga itu adalah selama-lamanya. Maka bagaimana bisa beramal 100 tahun memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka itu karena fadlun dari Allah, karena fadlun, karunia Allah. Sehingga amal yang sedikit dilipat-lipat gandakan pahalanya. Kita hanya duduk 1 jam untuk belajar ilmu agama. Pahalanya sudah lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Ini apa? Fadlun minallah. Jadi amal ibadah yang kita kalau nggak karena fadlun minallah, maka ya kita gimana, amalnya sedikit sekali yang kita lakukan. Kalaupun banyak saja tidak sebanding dengan nikmat surga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala amal kebaikan seseorang. Membaca Al-Quran 1 huruf diberi pahala 10 kali lipat. 1 huruf. Rasulullah mengatakan bukan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti kalau kita mengatakan alif lam mim 30 udah pahalanya. Kalau kita membaca suratul Fatihah berapa itu pahalanya? Itu fadlun minallah, sehingga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau enggak fadlun minallah, melipat gandakan pahala amal perbuatan manusia, maka manusia bagaimana? Apa layak dia masuk ke dalam surga? Maka orang dimasukkan ke dalam surga pada hakikatnya adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Dan itu jaiz bagi Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga atau memasukkannya ke dalam neraka. Jika Allah menghendaki seseorang masuk ke dalam neraka, maka Allah tidak memberikannya hidayah. Allah menciptakan kesesatan di hatinya sehingga dia tetap dalam kekufurannya dan selalu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendaki kebaikan kepada kita, bahwa karena jalan yang kita tempuh adalah jalan menuju surga. Semoga hidayah dan taufik ini tetap ada pada diri kita sampai dengan kita meninggal dunia. Karena ketika kita menjadi seorang yang beriman, itu sudah tanda bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam. Yang itu merupakan kunci daripada seseorang untuk masuk surga. Tapi belum tentu juga, karena yang dinilai adalah ketika seseorang mati. Kita masih hidup dan kita belum tahu apakah ketika mati kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan kafir. Kita tidak mengetahuinya. Tetapi dari tanda-tandanya di awal sekarang Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Kita sudah diberikan nikmat iman, nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung. Kemudian Allah menjadikan kita senang dengan majelis ilmu, yang dengan ilmu yang kita peroleh kita bisa mengamalkannya, bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Ini juga Allah memberikan taufik juga kepada kita. Allah memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama kepada kita. Maka ini tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan. Semoga hidayah dan taufik itu tetap ada pada diri kita sampai kita mati, sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala itu memasukkan kita ke dalam surga. Karena memasukkan ke dalam surga nggak wajib bagi Allah.
tetapi fadlun minhu, maka yang kita harapkan apa? Fadlullah. Yang kita harapkan adalah karunia Allah itu. Karunia berupa apa? Berupa memasukkan surga, tentu dengan Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, mukmin yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Jadi tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Dia mengatakan karena saya begini maka kamu harus masukkan saya ke dalam surga. Nggak bisa. Karena itu adalah jaiz, sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Kemudian jaiz yang lain adalah memberikan yang terbaik. Itu jaiz bagi Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya atau tidak memberikannya. Jadi Allah tidak wajib memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik untuk kita. Tidak. Bisa jadi Allah memberikan yang baik untuk kita, tapi tidak terbaik. Bisa jadi Allah menimpakan keburukan kepada kita. Sebagian orang mengatakan ketika seseorang ini begini, dia menginginkan A, ternyata dia dapat B. Kemudian mengatakan, itu mungkin itulah yang terbaik untuk kamu. Bisa jadi bukan yang terbaik. Jangan dikatakan setiap yang dikehendaki Allah untuk kita itu sesuatu yang terbaik. Enggak. Seseorang itu sesat juga terjadi dengan kehendak Allah, dan itu bukan yang terbaik untuk dia. Ada seseorang, dia kafir, dia tidak taat kepada Allah, dia bermaksiat, dikehendaki seperti itu. Apakah itu terbaik untuk dia? Bukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Sesuatu yang terbaik adalah ketika seseorang beriman dan taat kepada Allah. Ketika seseorang tidak melakukan itu, tidak mendapatkan itu dari Allah, maka berarti dia tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Jadi tidak wajib bagi Allah untuk memberikan yang terbaik untuk manusia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah menimpakan keburukan kepada manusia, dan itu terjadi dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara ringkas dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah, yang hukumnya wajib bagi Allah, harus dilakukan oleh Allah, itu enggak ada. Sehingga Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubat mengatakan wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tidak ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh Tuhan. Enggak ada. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita manusia banyak sekali kewajiban-kewajiban. Karena kita ini makhluk, itu harus mengikuti kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu Al-Khaliq, nggak ada yang ngatur Allah, nggak ada yang mewajibkan Allah harus begini, harus begitu, begini, begitu, aturannya begini dan begitu, nggak ada. Allah itu Al-Khaliq, pencipta segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan yang diberikan kepada umat manusia adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Sedangkan berbagai macam musibah ataupun azab nanti di akhirat itu adalah merupakan keadilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak terbayangkan oleh kita bahwa Allah itu zalim. Sama sekali tidak terbayangkan oleh kita bahwa Allah itu zalim. Dalam Al-Quran dijelaskan wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tidaklah Tuhan kamu itu zalim terhadap para hambanya. Karena zalim itu apa? Zalim itu memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan tidak dengan seizin pemiliknya, tidak dengan seizin pemiliknya. Itu satu pengertian. Ada banyak pengertian di sini.
Jadi ketika saya misalnya kita ini manusia itu milik Allah, kita milik Allah. Kemudian kita mempergunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini apa? Berbuat zalim. Ketika seseorang bermaksiat berarti zalim kepada Allah. Ketika seseorang itu kufur maka berarti zalim kepada Allah. Bahkan itu adalah kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik dari segala, dari seluruh makhluk ini. Allah itu pemilik dari seluruh makhluk ini. Nah, karena Allah itu pemilik dari seluruhnya, maka Allah tidak memerlukan izin dari siapapun untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Jadi Allah melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Nah, sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan, tetapi manusialah nanti yang akan ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbayangkan bahwa Allah itu zalim. Nah, tetapi jika Allah memasukkan sebagian manusia ke neraka, itu keadilan dari Allah. Ketika seseorang itu menimpakan musibah kepada sebagian orang, itu adalah keadilan dari Allah. Ketika seseorang itu diberikan kefakiran, kemiskinan oleh Allah, diberikan sakit oleh Allah, itu adalah keadilan bagi Allah, bukan merupakan kezaliman bagi Allah. Karena zalim artinya apa tadi? Memperlakukan milik orang lain tanpa seizinnya. Misalnya serban ini milik kamu, kemudian saya pinjam, setelah saya pinjam saya buang, boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu namanya apa? Memperlakukan milik orang lain tidak dengan izinnya, maka berarti saya telah berbuat zalim. Sementara makhluk ini semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memperlakukan miliknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, mau dibuat sakit, mau dibuat sehat, mau dibuat mati, mau dibuat hidup, mau dibuat kaya, mau dibuat miskin, mau dimasukkan neraka, mau dimasukkan surga, mau dibakar, mau diazab, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu jaiz bagi Allah, semuanya itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang mewajibkan Allah harus melakukan ini dan itu. Nggak ada. Nggak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah pemilik dan pencipta alam semesta ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir harus kita waspadai terkait dengan hal ini, akidah sesat dari kelompok Qadariyah. Jadi kelompok Qadariyah, Mu'tazilah, itu salah satu penyimpangan mereka. Mereka mengatakan wajib bagi Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Nah, jadi itu keyakinan mereka. Mereka mengatakan apa? Wajib bagi Allah. Jadi Allah diwajib-wajibkan, diatur oleh mereka. Nah, wajib bagi Allah untuk, kata mereka, memberikan sesuatu yang terbaik untuk para hambanya. Nah, berarti kalau ada hamba sudah sholat, sudah puasa, sudah ibadah, kok miskin, maka mereka protes kepada Allah. Ini gimana? Kok nggak diberikan yang terbaik untuk saya, padahal saya hambanya yang taat. Akan seperti itu menurut Mu'tazilah. Dan ini akidah yang menyimpang dari akidah
ahli sunnati wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita bisa memahami apa yang telah dijelaskan dan semoga kita bisa mengetahui, karena pengetahuan tentang sifat jaiz ini sangat penting bagi kita sehingga akan memunculkan keridhaan terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.